Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Angga Robin Salafi dengan PM 234111012 dari kelas MNJ 23C. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk melengkapi tugas video YouTube channel part 2 dari mata kuliah komunikasi bisnis dengan pemateri atau dengan dosen pembimbing yaitu Miss Berlin Tina. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai tentang memahami speech dalam bisnis. Speech adalah fondasi penting untuk kesuksesan bisnis. Kemampuan berkomunikasi yang efektif dapat membuka pintu bagi peluang baru, membangun hubungan dan meningkatkan kerja sama tim. Memahami ruang lingkup speech akan membantu perusahaan memaksimalkan potensi mereka. Baik, dalam poin selanjutnya yaitu definisi dan ruang lingkup speech. Yang pertama yaitu komunikasi lisan atau verbal, presentasi, negosiasi, rapat, wawancara, dan diskusi kelompok. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis, yaitu contohnya pada email, memo, proposal, laporan, dan presentasi visual. Yang ketiga yaitu komunikasi non-verbal, yaitu contohnya bahasa tubuh, kontak mata, dan nada suara. Lalu selanjutnya yaitu manfaat penerapan speech dalam bisnis, meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang efektif memungkinkan tim untuk bekerja secara efisien dan terkoordinasi. Lalu yang kedua yaitu membangun hubungan. Komunikasi yang baik membantu membangun kepercayaan dan mempererat hubungan dengan klien, mitra, dan rekan kerja. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan reputasi. Dengan speech, perusahaan yang berkomunikasi dengan baik sering dianggap lebih profesional dan terpercaya. Mengurangi kesalahpahaman. Dengan speech, komunikasi yang jelas dan berkonsistensi membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan semua pihak berada di halaman yang sama. Lalu yang selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan dalam implementasi speech. Yang pertama yaitu hambatan budaya. Perbedaan latar belakang, bahasa, dan norma sosial dapat menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua yaitu kurangnya keahlian. Keterampilan berkomunikasi yang kurang memadai di antara karyawan dapat menghambat aktivitas. Lalu yang ketiga, teknologi yang tidak memadai. Alat dan infrastruktur komunikasi yang tidak memadai dapat menghambat pertukaran informasi yang terjadi dalam dunia bisnis. Lalu yang selanjutnya yaitu strategi efektif menerapkan speech. Yang pertama yaitu pelatihan, dengan mengembangkan keterampilan berkomunikasi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Lalu yang kedua yaitu investasi teknologi, mengadopsi alat dan platform komunikasi yang modern dan efektif. Umpan balik, mendorong umpan balik terbuka dan menindaklanjuti secara berkala. Lalu yang terakhir yaitu pembangunan budaya, mempromosikan budaya, mengkomunikasikan yang terbuka dan kolaboratif antara kerja dan karyawan. Oke, lalu yang selanjutnya yaitu studi kasus penerapan speech yang berhasil. Yang pertama yaitu komunikasi yang jelas. Komunikasi yang jelas dapat meningkatkan perusahaan memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan konsisten. Lalu yang kedua yaitu kolaborasi antar tim. Semua departemen bekerja secara erat untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga yaitu teknologi yang tepat. Perusahaan mengadopsi alat komunikasi digital yang memfasilitasi pertukaran informasi. Lalu yang terakhir yaitu umpan balik yang konstruktif. Manajemen secara teratur meminta dan menanggapi umpan balik dari karyawan agar terus berkembang di masa yang akan datang. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci utama bagi kesuksesan dalam bisnis.
dengan memahami ruang lingkup space, menerapkan strategi yang tepat, dan mengatasi tantangan, perusahaan dapat memanfaatkan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas, membangun hubungan, dan memperkuat reputasi dalam perusahaan agar terus berkembang dalam masa yang akan mendatang. Baik kawan-kawan, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman semua bertanya dalam kolom komentar di bawah. Sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.